Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinina waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, saya Madiha Kanta, mahasiswi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo semuanya, apa kabar nih? Baik aja. Baik ya. Gimana Terima kakak kasih kabarnya? pada teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di Zoom ini pada malam ini dalam rangka mengikuti penyuluhan tentang pergaulan bebas. Baik, mungkin langsung saja ya kepada pemaparan materinya. Bentar. Share screen dulu ya. Sambil nunggu share screen, gimana nih hari ini teman-teman? Apa bahagia atau lagi sedih atau gimana? Nggak punya uang? Nggak punya uang, Ada pacar, gimana tuh? Give me Di sini aku mau nanya deh, kalian tahu nggak tentang pergaulan bebas tuh kayak gimana aja? Apalagi buat yang rantau gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang mau ngasih tahu pergaulan bebas di lingkungan kalian tuh kayak gimana? bebas banget. bebas. Sampai ada kejadian aneh pokoknya yang kayak banyak pencurian, banyak orang yang mabok-mabokan, terus ada juga yang ngejar maling tapi malingnya itu nggak kekejar. Yang pas kosan itu banyak suara-suara goib gitu. Bebas itu Karena malam Jumat kita serem banget. jangan maling mah baik, itu mah niat baik. Soka Yunita mana sih? Mohon tunggu dulu ya teman-teman, ini ada kesalahan teknis dulu ya. Bentar, oke. Pada malam ini saya akan menjelaskan atau memberi informasi tentang pergaulan bebas pada remaja. Kenapa pada remaja? Karena di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya tahu kepada sasaran saya, yaitu kalian para remaja. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pergaulan bebas, penyebab pergaulan bebas apa aja sih, terus dampak dari pergaulan bebas itu apa aja, dan gimana kita mencegah pergaulan bebas itu terjadi pada diri kita sendiri. Next. Apa sih pergaulan bebas itu? Nah, di sini teman-teman, menurut artikel yang saya baca dan yang saya tahu, pergaulan bebas itu ialah gejala patologis sosial pada remaja yang mana disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial yang mana berakibat mengembangkan perilaku yang menyimpang. Nah, di sini ada kata perilaku yang menyimpang, maka pergaulan bebas itu dapat dikatakan juga dengan perilaku yang menyimpang. Nah, pergaulan bebas ini bisa juga dikatakan dengan kumpulan dari berbagai macam perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan-tindakan kriminal yang biasanya kadang kita jumpai juga nih di lingkungan kita sendiri. Nah, contoh-contoh dari pergaulan bebas ini seperti narkoba, mabuk-mabukan, penggunaan obat-obat terlarang, dan lain-lain. Kenapa sih pergaulan bebas ini tuh bisa terjadi di lingkungan kita? Nah, pergaulan bebas ini bisa terjadi di lingkungan kita itu
bisa karena salah memilih lingkungan pertemanan, yang mana rasa penasaran dalam diri kita, dalam diri individu kita yang labil dan masih melekat pada diri remaja itu tuh bisa simpang siur gitu. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Dan ketika kita sudah mengetahui satu hal yang buruk, tapi penasaran dan sikap labil kita itu masih ada, maka kita bisa jadi terjun ke perilaku yang buruk itu. Next. Nah, apa sih penyebab terjadinya pergaulan bebas? Nah, sebenarnya ini tuh sering kita temui ya di lingkungan kita sendiri. Next. Yang pertama itu ada kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas itu ialah lemahnya kontrol diri pada diri individu tersebut, pada diri kita sendiri, pada diri remaja itu. Orang yang mana kontrol dirinya lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Seperti yang tadi saya ucapkan, bahwa pada saat remaja itu, maupun kita tahu suatu hal yang baik dan buruk, apabila penasaran kita belum tercukupi, maka kita biasanya mengikuti perilaku-perilaku buruk tersebut. Yang mana ini tuh dapat membuat remaja berpotensi melakukan tindakan-tindakan melanggar norma atau perilaku, norma-norma yang ada dan perilaku buruk tersebut. Bahkan meskipun kita tahu baik dan buruknya, tapi kita tidak bisa mengontrol diri, maka kita dapat melanggar norma-norma tersebut. Baik, yang kedua itu ada gaya hidup. Gaya hidup tuh gimana sih? Gaya hidup itu tuh suatu perilaku kita yang mana kita tuh gaya hidup itu merupakan salah satu perilaku kita yang biasanya kita jalani baik sadar maupun tidak sadar. Nah, gaya hidup di masa sekarang, di masa modern ini bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja yang mana mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, norma-norma yang berlaku pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas tersebut. Kayak misalnya nih ya, kita lagi ada tren ke Holy Wings. Kayak mabok-mabokan itu tuh cuma tren doang, ngikutin tren TikTok atau kayak prank. Nah, perilaku prank ini kayak yang di Bandung itu kan ada ngeprank sampah itu tuh melanggar norma-norma yang ada, kayak ya kayak gitu. Terus selanjutnya ada faktor keluarga. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman yang baru datang atau baru join karena terkendala sinyal atau apa. Dilanjutkan ya dengan faktor keluarga. Kalian tahu nggak sih, faktor keluarga itu merupakan salah satu faktor yang terbesar yang melatar belakangi terjadinya pergaulan bebas pada remaja. Dengan kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua, bisa menyebabkan pergaulan bebas. Nah, dalam hal ini, keluarga memang menjadi lingkungan pendidikan utama dan pertama yang untuk mendidik remaja menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini remaja memerlukan pendamping dan dukungan yang baik dari orang tua serta keluarga. Dalam keluarga, ya. Apabila dalam keluarga yang disfungsional ditandai dengan konflik, kontrol orang tua yang tidak memadai, serta hubungan antara anak dengan orang tua atau antar saudara dan integrasi internal yang lemah,
dan otonomi dini berhubungan erat dengan kenakalan remaja seperti pergaulan bebas pada masa ini. Selanjutnya ialah pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya ini memiliki peran penting pula sama seperti faktor keluarga, yang mana memiliki peran penting dalam perilaku remaja tersebut. Contohnya, apabila teman kita merokok, pasti kita pun akan secara tidak langsung atau langsung kita pun akan mengikuti teman kita tersebut. Sebaliknya, apabila teman kita rajin beribadah, sholat, maka kita pun akan mengikuti rajinnya tersebut. Kemudian ada keadaan lingkungan sekitar. Nah, keadaan lingkungan sekitar sama halnya dengan faktor keluarga dan pengaruh teman sebaya itu sama hal pentingnya melatar belakangi kenakalan remaja atau pergaulan bebas di masa kini. Seorang anak atau seorang remaja yang berada pada lingkungan pertemanan yang buruk, maka akan tentu mendapat banyak pengaruh perilaku buruk juga. Sebaliknya, remaja dengan lingkungan pertemanan yang baik dan suportif seperti mensupport temannya apabila melakukan hal-hal yang positif atau bahkan mengikuti temannya itu melakukan hal positif tersebut. Dapat saling membantu serta memberikan pengaruh-pengaruh baik satu sama lain. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian setiap orang tua karena keadaan lingkungan tempat tinggal itu pengaruh besar bagi anak dan remaja. Kemudian ada media sosial. Seperti yang kalian tahu, pada zaman ini media sosial atau internet itu marak-maraknya dan sangat mudah untuk digunakan, baik remaja, anak kecil, maupun yang sudah tua. Perkembangan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penyebab pergaulan bebas tersebut. Nah, dengan media sosial atau internet ini, semua orang dapat mengakses apa saja dan berkomunikasi dengan siapa saja. Media sosial ini memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satunya yaitu dapat merusak moral apabila pemakainya tidak mengontrol, seperti itu ya. Serta di media sosial ini sudah banyak seperti film iklan-iklan judi, next. Pembahasan yang ketiga yaitu dampak pergaulan bebas. Nah, dampak-dampak pergaulan bebas di sini apa aja sih? Karena setiap perilaku atau setiap perilaku buruk itu pasti ada dampak-dampak buruknya juga. Next. Wait. Narkoba dan obat-obatan terlarang. Bentar ya. Narkoba dan obat-obatan terlarang. Nah, narkotika atau narkoba ini adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang mana menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara dalam undang-undang pula tertulis bahwa narkotika merupakan zat yang
buatan atau berasal dari tanaman atau tumbuhan yang mana memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan apabila pemakainya berlebihan. Kemudian yang kedua itu hamil di luar nikah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa angka kehamilan dan angka balita atau anak yang baru lahir di Indonesia itu cukup tinggi, di mana sekian persennya itu terdapat atau terjadi karena hamil di luar nikah. Penyebab hamil di luar nikah ini karena adanya pergaulan bebas, yang mana remaja tersebut tidak dapat mengkontrol dirinya. Kemudian yang ketiga itu ada penyakit HIV dan AIDS. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada masa ini yang namanya berhubungan intim pada remaja seperti hal yang lumrah ya. Padahal di balik itu mereka tidak mengetahui bahwa itu tuh dapat berakibat dengan HIV dan AIDS tersebut. Next. Nah, di sini ada cara mencegah pergaulan bebas. Apa aja sih? Next. Apa aja nih cara mencegah pergaulan bebas tersebut? Yang pertama ada mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Wait, ya. Kenapa sih mempererat hubungan anak dan orang tua? Karena pada masa remaja itu ialah masa di mana kita beralih dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mana kita tuh sering banyak penasarannya ini itu, dan apabila orang tua kita tidak tahu hal-hal yang kita lakukan, maka itu tuh bisa menyebabkan hal-hal buruk lainnya. Yang kedua itu mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Contohnya, kita mengisi waktu-waktu luang kita dengan mengikuti webinar atau mengikuti organisasi-organisasi seperti HMJ atau yang lainnya. Kemudian memilih teman. Kenapa sih memilih teman? Karena faktor terbesar dari pergaulan bebas itu ya teman kita sendiri gitu. Yang keempat, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif itu yang kayak gimana sih? Yang seperti tadi saya jelaskan. Apabila kita berada di lingkungan yang tidak kondusif atau tidak kondusif atau tidak baik, maka secara tidak langsung atau lambat laun kita pun akan mengikuti lingkungan tersebut. Gimana caranya kita bisa mencari lingkungan yang positif, yang mana bisa membangun karakter diri kita sendiri dan menghindari hal-hal yang negatif ataupun pergaulan bebas tersebut. Next. Sini ada kata-kata nih, there will be surprise and happiness waiting for you in the future. Kenapa kata-katanya ini? Karena sesuatu yang bahagia itu tuh bakalan nunggu kita, bakalan nunggu para remaja gitu di kemudian hari. Gitu. Nah, mungkin cukup ya. Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan-pertanyaan? Silahkan. Nanya mau? Enggak. Kamu mau nanya? Ya, Saya mau nanya. silahkan. Siapa dulu? Siapa dulu, Kak? Usep aja Kamu deh. dulu aja, Silakan, weh. Usep. Kamu dulu aja deh. Oh, saya dulu. Ya, buat teman-teman Oh, ya udah. boleh buat on cam dulu ya sebentar. Perkenalkan, nama saya Usep Al Asril. Ya. Saya ingin bertanya perihal bagaimana sih kita sudah punya teman yang kita tahu juga temannya itu sudah negatif, tapi bagaimana cara kita keluar dari zona tersebut teh? Gitu. Soalnya saya nggak mau terjebak di zona itu aja.
Maksudnya ngerti nggak? Jadi cara keluar buat kayak gimana sih, temen teh udah kayak gini, lingkungannya udah nggak kondusif, tapi cara kita keluarnya gimana gitu. Gitu meren. Oke, Makasih Teteh. aku mau langsung jawab ya, Usep. Apa Asril ini panggilannya? Asril aja Asril. Teh. Oke, Asril. Jadi gini ya, Asril. Gimana caranya kita keluar dari lingkungan yang tadi negatif tadi? Tadi yang sudah saya bicarakan juga ya, sudah saya omongkan tadi itu, bahwa pada masa remaja itu kita udah tahu nih, itu tuh nggak baik, tapi kita tetap berada di situ gitu. Menurut saya salah satu caranya gimana kalau kita yang bawa teman-teman kita ke hal-hal yang positif. Cukup seperti itu jawaban dari saya. Apabila kamu itu nggak bisa atau malah ikut ke hal yang negatif, seperti itu. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya. Tapi sebelum dari itu, Asril, apakah cukup? Mungkin dirasa cukup Teh. Oh seperti itu ya. Terima Ya. kasih banyak Teteh cantik. Ya, terima kasih, Asril. Mungkin yang lainnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Saya Sorai. ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sorai Yunita dari Rego Lenang. Saya semester 2 dari Universitas Islam Mubarok. Saya ingin bertanya Teh, jadi perihal untuk kalau kita itu kesenangan sama hal-hal negatif dan emang nggak mau gitu keluar dari zona itu tuh, apakah perlu azab dulu? Apa harus nunggu emang benar-benar sadar gitu? Gimana? Oke, mau aku langsung jawab ya, Sorai. Dalam hal ini, gimana sih caranya? Tapi udah keenakan gitu ya, kayak keenakan, udah ngedugem mulu gitu misalnya. Kakak Madiha. Bentar, aku mau jawab dulu ya pertanyaannya Sorai. Mungkin karena kita udah keenakan dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Secara perlahan gitu, kita tuh bisa ngelawan dari diri kita sendiri dengan memperalih kegiatan yang negatif itu dengan kegiatan yang positif, kayak misalnya olahraga, kan misalnya ya kita ngerokok dan ngap pasti ya, bisa kita alihin dengan olahraga atau hal-hal positif lainnya yang mana kita tuh tidak ada waktu luang tidak ada waktu luang buat melakukan hal-hal negatif tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang lain. Ya, Rian, silahkan tadi ingin berbicara. Kakak mau nanya boleh? Ya, silahkan. Mungkin pertanyaannya sama kayak tadi teh siapa namanya? Usep Al Asril. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Rian. Saya alumni Darul Ulum Lido. Terus saya ingin bertanya mengenai pertanyaan yang disinggung oleh Kak Asril ya, mengenai cara keluar dari toxic friendship. Saya pun sedang mengalami ini. Yang awalnya saya tuh merasa polos gitu di salah satu circle, tiba-tiba saya diajakin mabok dan diajakin rokok. Nah itu saya tuh ingin keluar, tapi saya berasa susah karena disuruh bertahan aja di sini, mengikuti alur-alur yang ada. Itu gimana cara mengatasinya? Dan saya ingin nyoba keluar juga, coba pindah circle juga, gak ada yang menerima saya. Gimana cara mengatasinya? Nuhun Kak Madiha. Oke, makasih Rian. Aku langsung jawab ya. Mungkin itu kembali lagi ke diri kamu sendiri. Kamu itu berteman buat apa? Terus kalau misalkan ada yang ngajak-ngajak gitu, itu kan tergantung diri kamu sendiri. Kamu mau apa enggaknya.
Terus gimana caranya biar apa namanya? Tadi pertanyaannya apa lagi? Rian apa? Bagaimana cara keluar dari toxic relationship, sedangkan posisi saya di sini dipaksa untuk bertahan dengan sikal-sikal yang ada, dan jikalau emang saya keluar tidak ada yang menerima di sikal yang lain. Yaitu kembali lagi ke diri kamu sendiri, tujuannya berteman apaan. Terus gimana cara keluarnya? Kan itu kamu yang rasain gak enaknya. Terus gak ada circle yang mau nerima. Emang di dunia ini seberapa banyak orang atau seberapa sedikitnya orang sampai gak ada yang menerima. Dan pertanyaannya balik lagi, kenapa kalau kamu misalnya diajak, kenapa nggak ngeles atau melakukan hal yang lain atau ngajak teman-teman kamu mungkin ke hal-hal yang lebih positif, terus biar gak jadi atau biar lupa gitu. Mungkin kayak gitu ya, Rian. Makasih pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Sama-sama, Madiha. Mungkin ada yang lain? Halo Kak Madiha, aku izin bertanya boleh Kak? Ya, silakan Intan. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Intan dari Universitas Madinah Munawwaroh. Saya ingin bertanya nih Kak, jadi gini Kak, gimana kalau misalnya kita sudah, maksudnya kita tuh berpengaruh negatif tuh dari keluarga kita sendiri gitu Kak. Dan gimana caranya biar kita tuh bisa keluar gitu. Misalnya kita pengen berubah menjadi lebih baik Kak, tapi ternyata dari keluarga tuh nggak ada dukungan gitu Kak. Jadi gimana nih Kak cara yang lebih baiknya gitu menurut Kak Madiha? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Intan. Jadi gimana caranya kita keluar itu? Karena padahal dari keluarga aja nggak dukung gitu. Sebenarnya faktor-faktor perilaku dalam diri kita itu kan nggak cuma dari keluarga, dari lingkungan sekitar itu termasuk keluarga, tapi bisa jadi saudara atau teman. Nah, gimana teman kita bisa nih pergi ke teman kita karena keluarga kita tuh tidak bisa gitu. Mungkin bisa dilakukan dengan teman sebayanya atau teman yang dia dia dewasakan atau bisa dia dengar, seperti itu Tan. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya, dapat dipahami Kak. Oke, makasih Intan. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan buat teman-teman yang Saya Kak. Oke, silakan. Kak Madiha, saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jae dari Universitas Katolik Cipadung. Jadi gini, saya punya teman ya, namanya si Wawan. Dia itu kecanduan nonton bokep. Terus ya dia selain kecanduan dia juga suka masturbasi, dan ya begitulah sampai ngajak kita ini temennya buat ikut nonton bareng. Jadi pertanyaannya bagaimana cara kita menghindari teman-temannya seperti itu? Terima kasih Kak Madiha. Oke, mungkin gimana cara kita menghindari teman-teman seperti itu? Kenapa nggak kita bantu aja, atau apa misalnya teman kamu itu mau berubah gitu, nggak mau nonton film 21 tahun ke atas lagi, bisa dilakukan misalnya dengan ikut kegiatan atau diajak olahraga. Gimana caranya teman kamu itu nggak ada waktu buat nonton film 21 tahun ke atas tersebut. Seperti itu. Makasih Kak Madiha, semoga teman saya udah gak nonton bokep lagi. Iya, mungkin kamu bisa bantuin teman kamu buat ke terapi.
Itu ya. Nih ada pertanyaan dari Yasmin. Mohon maaf, kesalahan teknis. Ini ada pertanyaan dari Yasmin Aulia. Aku mau bertanya, tapi maaf gak bisa on mic, soalnya lagi mati lampu. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana cara kita memilih teman yang baik? Sedangkan saya ini sudah memiliki teman kampus, tetapi tidak membawa ke jalan yang baik. Hehe. Apakah mesti dijauhi atau gimana ya, Teh? Untuk pertanyaan ini, kembali lagi ke diri kamu sendiri. Sebenarnya, apabila teman kita nih gak baik nih, gitu. Gimana caranya kita tuh biar gak kayak teman kita, atau kita tuh bisa bawa teman kita ke hal yang lebih baik gitu. Mungkin nggak bisa on cam. Sinyalnya Kak Sorai ini dijauhi atau gimana ya? Itu kembali lagi ke diri kamu sendiri. Kamu mau jauhin atau kamu mau temenin, itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Selama itu masih baik, ya nggak apa-apa temenin. Tapi kalau misalnya menurut kamu udah nggak worth it atau udah nggak baik, ya tinggalin aja. Karena yang tahu diri kamu sendiri itu kamu sendiri, kita sendiri, dan belum tentu orang lain tuh tahu gimana kita. Gimana teman-teman? Apa ada yang mau nanyain lagi atau mau berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 7.23 ya. Sebelumnya ada apa Sora Yunita? Silahkan apabila ingin bertanya. Aku mau nanya tapi terakhir ini Teh, gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, ini terakhir Teh. Ya, iya, silahkan. Oh iya, bukan Teteh, Kakak ya. Maaf Kak. Berhubungan saya remaja ya Kak. Jadi saya Teh dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang negatif nih Kak. Ya ada yang aneh-aneh deh pokoknya. Ada yang narkoba, ada yang minum, ada yang maling, ada yang masturbasi 3 kali sehari. Pokoknya banyak banget teh, aneh-aneh pokoknya. Nah saya teh itu tuh emang gak ngubah kepribadian saya. Cuman saya tuh kadang agak, kenapa sih teman-teman saya teh kayak gitu. Nah caranya buat mengingatkan teman-teman saya buat nggak menyimpang perilakunya kayak gimana ya, soalnya susah banget teh. Kalau versi saya mah mungkin ada masukan dari kakak gitu, seperti apa? Ya mungkin aku jawab versi aku ya. Mungkin kamu bisa ngajakin teman kamu ke itu, balik lagi ke hal-hal yang lebih positif. Jangan sampai mereka itu ada waktu kosong gitu. Biar mereka tuh sibuk gitu dengan kegiatan-kegiatan positif. Terus kamunya juga bisa ngajak teman-teman kamu kegiatan yang positif itu tuh, kamu bisa ngajak teman-teman kamu ke hal yang positif tersebut biar gak apa tadi? Iya, main bola atau olahraga lah, seenggaknya kayak ngerjain tugas bareng atau main game online bareng kayak gitu. Atau bisa aja kerja bareng yang menghasilkan seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin dicukupkan karena waktu menunjukkan pukul 7.26 menit. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang udah mau ikut penyuluhan ini, yang udah mau ngeluangin waktunya, ngeluangin kuotanya. Terima kasih banyak ya. Semoga sedikit ilmu yang tadi saya sampaikan itu dapat diterima oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu. Sebelum ditutup ini,
Boleh on cam dulu gak? On cam dulu. Mayang, Tiara Raudatul, Kevin, Raden Salsabila, Yasmin Aulia, Rizky Aditya, Rian, silahkan buat on cam dulu. Kita sesi foto dulu ya teman-teman. Makasih banyak ya guys. Sebenarnya Aing juga nggak tahu ngomong apa. Foto dulu. Maaf Kak, sinyal di Klaten jelek jadi gak bisa on cam. Oh nggak apa-apa, kalau pedalaman masih bisa di. Boleh itu dulu. Gaya bebas 1, 2. Lagi apa? Ini tuh artinya. Boleh teman-teman yang tahu, ini tahu kan artinya? 1. Berencana itu keren, Kak. Hah? Iya, berencana itu keren. 1, 2. Lagi. Salam genre. Generasi remaja. 1, 2. Gaya bebas ya sekali lagi. Wait. Kakak mau bumerang. Hah? Ya, bumerang. Maaf. Sok bumerang. Bumerang. Di sini cahayanya jelek. Satu, 2, 3. Boleh lagi? Mau lagi? Mau lagi udah. Apanya mau pulang? Mau 10 kali lagi. 1, 2. Terima kasih ya teman-teman buat waktunya dan kesediaannya ikut Zoom ini. Terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih Kak Madiha. Sama-sama, Kak. See you holiday, Bye-bye. on holiday. Sama. Dadah. Semoga temen aku nggak nonton. Astagfirullah, teman kamu yang mana, Rija? Ada, Ana mau Ini tuh, yang Kak, ini. aku bilang. Astagfirullah. Nggak Dadah. tahu pusing aku. Makasih Kak Madiha. Aku izin lab ya Kak. Makasih, keren, keren. Gila, makasih banget ya. Makasih. Izin Pulang dulu ya. I didn't respond for a week.